Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 76. Shira memikirkan tawaran Koko. Untuk uang jajan dia mendapatkan lebih dari Aneska, tapi dia ingin menunjukkan kualitas bermusiknya. Walaupun hanya sebagai penyanyi di restoran. Bagaimana? Tanya Koko lagi. Sebaiknya Om meminta izin ke kakakku, sahutnya. Ya sudah, tidak jadi. Koko menekan pedal gas. Kok langsung mundur? Tanya Shira sembari duduk sedikit lebih maju. Koko tahu akan sangat sulit meminta izin ke Aneska. Apalagi Abian pasti akan menolak tawaran itu. Om hanya perlu mengatakan ke kakakku, nanti aku akan bantu, ujar Shira. Bantu apa? Tanya Koko. Bantu tengok, sahut Shira sembari tertawa. Setelah melewati jalan yang panjang, akhirnya mereka masuk ke dalam kawasan yang di kanan kirinya terdapat pohon tinggi. Melihat hal itu membuat Koko khawatir jika mereka tersasar. Apa benar ini jalan ke rumah kakak kamu? Tanyanya sembari tetap menyetir. Iya, yakin? Tanya Koko lagi. Oh, sahut Shira singkat. Koko hanya mengenal dan tahu kalau Aneska menikah dengan Abian Basam. Tapi untuk tempat tinggal pasangan itu, dia tidak tahu menau. Hanya Ziko dan Zira yang tahu tempat tinggal pasangan itu, karena pernah menghadiri ulang tahun Abian. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang yang sangat tinggi. Ini dia rumah Kak Abian dan Kak Aneska, ujar Shira. Koko sampai melongok melihat pagar itu, dan pagar dibuka oleh seorang penjaga. Kamu turun saja di sini, ujar Koko yang enggan mengantar Shira sampai dalam. Nanggung amat, protes Shira. Ayo Om, antarkan sampai depan pintu. Panas kalau aku jalan sampai sana. Koko menekan pedal gas, dan mobil memasuki pekarangan istana. Apa ini istana? Tanya Koko sembari memperhatikan kemegahan istana itu. Iya, namanya Istana Basam, sahut Shira. Mobil berhenti tidak jauh dari pintu utama. Oh, masuk dulu, biar aku kenalkan dengan kakakku, tawar Shira. Terima kasih, saya balik saja. Koko menolak. Tapi tidak jauh dari situ, terlihat Aneska sedang mendorong stroller bayi dan mendekati mobil. Shira, teriak Aneska. Shira menoleh, begitupun Koko ikut menoleh. Oh, namanya Shira, gumam Koko. Kenapa tidak menghubungi kakak? Tanya Aneska. Nggak apa kak, ini juga dapat tumpangan gratis. Shira melirik Koko yang sedang berada di dalam mobil. Ini taksi kan? Tebak Aneska. Bukan. Shira menoleh ke Koko. Om, ayo turun, ajak Shira. Om, Aneska bingung. Koko akhirnya turun dan memutari mobil. Kamu? Seru Aneska bingung. Iya, saya Koko, mengulurkan tangannya ke arah Aneska. Kamu adik ipar Nona Zira kan? Tebak Aneska. Om ini sudah bercerai, bisik Shira. Apa? Aneska menoleh ke Koko dengan tatapan heran. Karena masih ingat di benaknya pada saat menghadiri undangan karyawannya, yaitu Langit. Terlihat kalau Koko dan Zelin sangat mesra. Saya permisi dulu, ujar Koko. Om, tunggu, teriak Shira. Koko menoleh ke arah Shira. Ayo ngomong, katanya mau menawarkan pekerjaan untukku. Tidak jadi, sahut Koko dan segera masuk ke mobilnya dan berlalu meninggalkan istana itu. Hai Kana, sapa Shira ke anak kakaknya. Kenapa kamu bisa kenal dengannya? Tanya Aneska. Oh, ceritanya panjang. Shira melangkahkan kakinya masuk ke dalam istana, dan Aneska menggendong anaknya sembari mengikuti adiknya masuk ke dalam istana. Shira masuk ke dalam kamarnya dan membaringkan tubuhnya di kasur. Aneska ikut masuk ke dalam kamar adiknya. Ceritakan pada kakak. Ih, kakak ini seperti detektif saja, sahut Shira sembari meminum air yang ada di kamarnya. Aneska masih sabar menunggu cerita adiknya. Jadi, beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, pada saat aku mengirim foto Om itu, Shira menceritakan semuanya, dari Koko meminta diantarkan ke rumah Mbah Miing, sampai ibunya membawa Koko ke rumah, dan memaksa pria itu untuk melamarnya, juga ceritakannya. Apa? Ibu menyuruhnya melamar kamu? Aneska kaget. Entah, ibu ngebet banget, tapi untungnya Om itu menolak, sahutnya. Kamu tahu, dia itu adik ipar Nona Zira, orang terkaya di negara ini, ujar Aneska. Wow, lalu kenapa dia bercerai dengan adik ipar Nona itu? Tanya Shira. Aneska mengedikkan bahunya, sembari memikirkan cerita adiknya. Kamu tadi bilang kalau dia minta diantar ke rumah Mbah Miing? Tanya Aneska. Iya.
Kamu tahu, ada urusan apa dia ke sana? Kata ibu, biasanya orang kota yang datang ke rumah Mbah Miing karena ada masalah dengan alatnya, sahutnya. Aneska mengerutkan dahinya. Jangan-jangan dia bercerai karena itu, tebak Aneska. Mungkin. Heran sama ibu. Sudah tahu dia ada masalah dengan alatnya. Malah ingin kamu menikah dengan pria itu, gerutu Aneska. Aku juga sudah bilang begitu ke ibu. Tapi kata ibu, semua yang berobat ke Mbah Miing bisa sembuh. Dan kata ibu, bapak kita juga dulu begitu. Jelasnya. Walaupun dia sudah sembuh, dan kalau sampai kamu dan dia berpacaran, kakak akan menentang kalian, ancam Aneska. Wow, kakak serem banget. Aku dan dia tidak ada hubungan apapun. Iya, sekarang, tapi lama-lama bisa saja itu terjadi. Apa kakak membencinya? Kakak tidak membencinya, hanya saja jika kamu dan dia menikah, kakak tidak enak hati dengan Nona Zira, jelasnya. Dan si Ramangut mengerti. Zelin dan Tia mengunjungi mall dan mereka melihat sebuah tempat yang disewakan. Aku rasa ini bisa kita sewa, ujar Zelin. Mereka ingin membuat toko pakaian dalam khusus wanita, di mana pakaian dalam ini merupakan produk luar dan bermerek. Tia menghubungi nomor yang ada di depan toko itu, sedangkan Zelin memilih untuk ke toilet. Setelah selesai dari toilet, Zelin berjalan menuju toko yang disewakan tadi. Tapi dia melihat sahabatnya sedang mengobrol dengan seorang pria. Tidak terlihat wajah pria itu, hanya terlihat punggungnya saja. Mungkin itu pemilik toko, gumamnya sembari terus melangkahkan kakinya menuju temannya. Itu Zelin, ujar Tia. Pria itu menoleh, dan Zelin ikut menoleh. Zelin kaget, ternyata pria itu bukanlah pemilik toko, melainkan Langit. Hai cantik, sapa Langit sembari mengulurkan tangannya ke gadisnya. Zelin mengacuhkan pria itu dan menarik sahabatnya. Kenapa kamu hubunginya? Bisik Zelin. Aku tidak menghubunginya. Kebetulan dia lewat, jadi aku panggil saja dia, sahut Tia. Kalian mau apa di sini? Tanya Langit. Kedua wanita yang sedang berbisik menoleh ke arah Langit. Kami menunggu pemilik toko. Tia menuju ke arah toko dengan dinding yang terbuat dari kaca. Kalian ingin membuat usaha di sini? Tebak Langit. Dia menganggukkan kepalanya. Dan Zelin hanya mendengus kesal. Mau buat usaha apa? Tanyanya lagi. Pakaian dalam wanita, sahut Tia. Tidak berapa lama seorang wanita cantik datang menghampiri mereka. Apa mbak yang mau sewa tempat ini? Tanya wanita itu. Iya. Zelin dan Tia mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Dan mulai melakukan tawar-menawar sewa tempat itu. Apa harga sewa tidak bisa kurang? Tanya Zelin. Tidak bisa. 10 juta per bulan belum termasuk listrik, ujar wanita itu. Dengan uang sebesar itu untuk Zelin tidak ada apa-apanya. Tapi dia tetap melakukan penawaran karena untuk Tia nominal itu besar. Mbak, Langit mengulurkan tangannya ke arah pemilik toko. Dia mendekati wanita itu dan membicarakan sesuatu yang tidak bisa didengar Zelin dan Tia. Terlihat wanita itu tertawa dan membuat Zelin dan Tia heran. Pasti sedang merayu, ujar Zelin. Gak apa-apa, yang penting harga sewa turun, sahut Tia. Dan benar sekali, wanita itu menurunkan sampai 2 juta. Dan mereka langsung melakukan transaksi sewa-menyewa. Wah, kamu hebat, puji Tia. Memangnya, apa yang kamu katakan pada wanita itu? Tanya Tia lagi. Tidak ada, hanya rayuan maut dan makan malam nanti malam. Dasar genit, sindir Zelin. Aku tidak genit, hanya merayunya agar harga sewa turun, jelasnya. Sama saja itu, seru Zelin. Cukup. Kalian kenapa selalu ribut? Biasanya ribut akan berujung pada pernikahan. Ogah aku menikah dengannya, seru Zelin dan berlalu. Tia mengikuti langkah temannya. Kenapa kamu begitu membencinya? Aku tidak suka dengannya, karena dia menciumku tanpa izin. Kamu masih mengingat kejadian dulu? Tanya Tia. Mana mungkin aku lupa, karena dia, aku dan Koko berpisah, sahutnya. Aku balik ya, ujar Langit sembari berlalu. Kamu lihat, dia saja cuek dengan kamu, ujar Tia sembari berjalan beriringan dengan sahabatnya sampai di tempat parkir. Di tempat parkir dia melihat Koko dan Langit. Sedang apa mereka? Tanya Zelin bingung. Ayo kita dengarkan percakapan mereka, ajak Tia. Mereka sembunyi di belakang mobil yang parkir. Aku telah menceraikan Zelin, ujar Koko. Aku sudah dengar cerita itu, sahut Langit. Kenapa kamu menceraikannya? Bukannya kamu sangat mencintainya? Tanya Langit. Koko diam. Tidak mungkin aku menceritakan kalau dulu barangku tidak bisa berdiri.
Walaupun sekarang telah sembuh, tapi sebagai pria aku malu. Apa yang menyebabkan kamu menceraikan Zelin? Tanya langit lagi. Apa karena dia mandul? Tebak langit. Koko menggelengkan kepalanya. Dia tidak mandul, tapi aku yang mandul, sahutnya. Mendengar hal itu membuat langit merasa iba dengan masalah yang dihadapi Koko. Di belakang mobil, Zelin mengumpat kekesalannya kepada Tia. Dia tidak mandul, hanya saja tidak berdiri, bisik Zelin. Itu sama saja, sahut Tia. Tidak sama, kalau sudah berdiri, belum tentu dia mandul, protes Zelin. Sudah diam, kita mau mendengarkan percakapan mereka, bukan mau berdebat, ujar Tia pelan. Apa kamu yakin? Apa kamu tidak berobat? Tanya langit tanpa jeda. Sudah, dan inilah aku pria yang tidak sempurna, sahut Koko merendah. Koko menatap pria di depannya. Aku telah menceraikannya, maka nikahilah dia, ujar Koko sembari menepuk bahu langit dengan salah satu tangannya. Sialan, gerutu Zelin dari balik mobil. Kenapa kamu ingin aku menikahi Zelin? Tanya langit. Karena aku tahu kalau kamu sangat mencintai Zelin. Dan aku ingin kamu menceraikannya seminggu setelah menikah, ujar Koko. Apa maksud kamu? Langit menuding Koko. Mendengar permintaan Koko membuat Zelin marah. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menampar Koko. Tega kamu membuatku jadi janda lagi? Teriak Zelin sembari menampar Koko. Bersambung.